Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat mengikuti mata pelajaran sejarah Indonesia, khususnya kelas 10. Materi kali ini akan saya sampaikan konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah bersama Bapak Hari Yulianto. Namun sebelumnya tidak lupa, sebelum kita pelajaran mulai, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesehatan serta apa yang kita lakukan di pagi hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan umumnya bagi orang lain. Selamat mengikuti. Kita tahu bahwa unsur terpenting dalam sejarah ada 3 hal. Yang pertama manusia, yang kedua ruang, yang ketiga waktu. Maksudnya manusia yaitu siapa pelakunya, kemudian ruang di mana, sedangkan waktu yaitu kapan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian untuk manusia sendiri adalah pelaku atau subjek utama di dalam peristiwa sejarah. Dalam konsep ruang, yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa. Hal ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Dari penjelasan di depan, konsep ruang sebagai contoh menunjukkan suatu tempat. Dalam hal ini saya berikan contoh, proklamasi dibacakan di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di dalam hal ini menunjukkan tempat atau konsep ruang. Sedang konsep waktu dalam sejarah yaitu digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Misalnya masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian sejarah. Secara etimologi, sejarah berasal dari kata bahasa Arab yaitu syajarotun, artinya pohon. Sedangkan dari bahasa Inggris, history, maksudnya masa lampau. Dan kemudian dari bahasa Yunani yaitu historia, artinya ilmu atau orang pandai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, definisi tentang sejarah diberikan arti sebagai berikut. 1. Asal-usul, keturunan atau istilah. Dan yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat. Kemudian nomor 3, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Itulah pengertian sejarah dilihat dari etimologinya. Sekarang kita menginjak di materi cara berpikir sejarah. Selanjutnya kita bahas satu persatu cara berpikir. Yang pertama yaitu kronologis.
Secara etimologi, kronologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama kronos dan yang kedua logos. Sedangkan kronos artinya waktu, logos artinya uraian. Jadi cara berpikir kronologis yaitu artinya cara berpikir di mana dilakukan secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Itu berpikir kronologis maksudnya. Cara berpikir kronologis ini juga dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Perlu saya tambahkan di sini cara berpikir anakronisme, yaitu menempatkan suatu peristiwa, latar, tokoh, ataupun dalam dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Ini namanya anakronisme. Berpikir secara kronologis selain tadi di depan sudah saya sampaikan mempermudah kita di dalam merekonstruksi suatu peristiwa. Selain itu juga berpikir kronologis juga membantu kita agar lebih mudah di dalam menghubungkan dan membandingkan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Jadi bisa membandingkan suatu peristiwa yang di tempat lain dalam waktu yang sama. Pembahasan berikutnya nomor 2 yaitu cara berpikir diakronik. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata dia dan kata kronos. Dia maksudnya melampaui, melintasi atau melalui. Sedangkan kronos artinya waktu. Jadi berpikir diakronis itu berpikir yang dibatasi oleh waktu-waktu dalam kurun waktu tertentu di dalam peristiwa sejarah. Misalnya sebagai contoh berpikir diakronis yaitu zaman prasejarah. Diterangkan di situ sebelum abad keempat. Kemudian zaman Hindu-Buddha. Ada kurun waktu yang ditentukan mengenai abad 4 sampai dengan 15 Masehi dan seterusnya sampai zaman dari Orde Lama, Orde Baru dan zaman Reformasi yang diawali dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Itulah berpikir diakronis. Berikutnya nomor 3 yaitu cara berpikir sinkronik. Secara etimologi, sinkronik berasal juga dari bahasa Yunani yang kata pertamanya yaitu sin dan kata keduanya kronos. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Jadi ada dibatasi oleh masa. Untuk konsep berpikir sinkronik, menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial. Misalnya,
ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu politik, dan ekonomi. Apakah perbedaan diakronik dan sinkronik? Kita bahas sejenak. Yang pertama yaitu diakronik. Diakronik lebih berfokus pada pembahasan waktu dan periode, dan bersifat memanjang untuk waktunya, namun terbatas pada pembahasan atau ruangnya. Jadi sifatnya waktunya memanjang, pembahasannya dibatasi oleh ruang yang sempit. Sedangkan sinkronik fokus pembahasannya kepada peristiwa dengan aspek pola-pola, gejala, dan karakter, sehingga sifatnya meluas berdasarkan ruang cakupannya, namun terbatas pada waktunya yang sangat singkat. Itulah perbedaan antara diakronik dan sinkronik. Contoh berpikir diakronik. Misalnya saya berikan contoh proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kita gali lebih dalam adalah seputar peristiwa, seperti siapa yang membacakan teks proklamasi, bahas di situ siapa saja yang hadir, kemudian pembacaannya seperti apa, dan seterusnya. Jadi waktunya memanjang, namun kupasan masalahnya tidak terlalu luas, karena di situ kegiatannya dari peristiwa sebelum proklamasi, kemudian peristiwa proklamasi, dan setelah peristiwa proklamasi. Sedangkan contoh berpikir sinkronik, dalam hal ini saya berikan contoh peristiwa G30S PKI. Nah, dalam konteks ini yang kita perluas adalah seputar apa yang terjadi pada saat peristiwa G30S PKI tersebut. Dari mulai mungkin rapat PKI-nya, kemudian operasi penculikannya, kemudian penyiksaannya, kemudian dan sebagainya, tetapi hanya dibatasi oleh kegiatan selama tanggal 30 September tersebut. Nah, inilah yang dikatakan cakupan ruangnya luas tapi waktunya pendek. Itu berpikir sinkronik. Jadi ada perbedaan antara diakronik dan sinkronik. Demikian tadi pembelajaran pada pertemuan materi sejarah Indonesia pertemuan pertama. Salam jas merah, jangan lupakan sejarah. Dan selanjutnya tugas terakhir anak-anak dalam akhir pembelajaran ini, silakan nanti anak-anak menjawab soal-soal di lembar setelah lembar video ini di bawahnya lewat Google Form. Silakan anak-anak memilih jawaban yang dianggap benar. Kemudian setelah selesai nanti dikirim. Sebelum lembar itu ada anak-anak menuliskan nama, nomor, kelas, dan wajib untuk ditulis. Itulah sedikit tugas untuk anak-anak. Dan juga tidak lupa saya ingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, agar kita tidak terpapar COVID-19. Terima kasih, banyak kekurangan mohon maaf. Sampai bertemu kembali di pembelajaran sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.